Halo Halo guys, guys. Halo guys. lagi bareng kita di podcast Ruang Point Point two. Bangga melayani Melayani bangsa. Bangsa. Oke. Jadi hari ini kita mau bawain tema apa nih teman-teman? Jadi mungkin karena kebetulan sebentar lagi kan 17 Agustus ya, hari Iya. kemerdekaan. Oh ya, sebentar Iya. lagi ya. Ya, jadi bahasan kita mungkin tentang tokoh nasional gimana? Boleh. Ya, boleh Seru seru nih. tuh. Jadi kira-kira pada punya nggak nih tokoh nasional yang menginspirasi atau yang disuka gitu? Ya. Kalau Gimana aku Teh sih, Siti? saya senangnya sama Raden Ajeng Kartini karena kita kan bukan kita ya, mohon maaf bertiga ya. Kita kan perempuan, jadi Nggak apa-apa kita juga. Kagum ya. Iya, saya Ibu sendiri Kartini ya. perempuan dan yang lain-lain perempuan. Raden Kartini itu pelopor kebangkitan perempuan Nusantara kan. Selain itu aktivis juga, terkemuka mengadvokasi hak-hak perempuan, hak perempuan jadi pada bisa bersekolah. Kita sekarang perempuan bisa sekolah tinggi-tinggi kan berkat salah Berkat, satunya iya. berkat Iya. jasa Raden Ajeng Ibu Kartini. Kartini ya. Benar. Mana yang lain? Mungkin berarti- kalau aku sih, boleh. gimana aku dulu ya? Ya. Karena orang Bandung ya, dan salah satu pahlawan yang datang dari kota Bandung mungkin Muhammad Toha ya, Pak Muhammad Toha. Beliau yang paling dikagumi mungkin keberaniannya ya melawan sekutu waktu penjajah masih di Bandung dan menghancurkan gudang ini kan, gudang Gudang senjatanya senjata. sampai Ya, akhirnya Bandung Lautan Api kan, maksudnya itu berani banget sih untuk membela negara gitu. Sampai jadi Bandung nama jalan ya Teh ya. Iya, akhirnya juga jadi tokoh Muhammad nasional kan, jadi nama jalan. Iya. Kang Bandung Kalau gimana? aku sukanya ini nih, Pak Muhammad Hatta. Oh ya, wakil presidennya. Kalau kalian inget kan di modul emosi kita ada tuh cerita tentang dia, istilahnya kecewa dengan pemerintahan Jepang yang janjiin bahwa kita merdeka, tapi karena mereka kalah, akhirnya mereka coba buat nunda Jadi waktu alasan kemerdekaan gitu kita. ya. Iya. Juga ya dia terkenal sangat sederhana, tidak menggunakan duit negara untuk kebutuhan dia aja sampai waktu itu pernah dengar cerita nggak sih yang dia pengen sepatu apa sampai dia nggak bisa beli, cuma dia pajang sering doang. ceritanya. Oh, baru dengar nih. Ya karena dia nggak mau kebutuhan rumah tangga aja dia nggak mau dibayarin. Ya. Mantap. Bapak kita ya nomor 2. Kalau dari Teh Danik, iya, Teh Danik gimana nih? Kalau aku itu tokoh panutanku itu ada dari kota kelahirannya tuh di Pekalongan. Wah, itu dari tempat kelahiran ya Teh? Iya, tempat kelahiranku juga. Terkenal banget itu, namanya tuh Jenderal Hugeng. Oh Pernah ya, dengar pernah nggak? dengar. Oh iya, pernah pernah dengar. Iya, itu seorang polisi yang terkenal dengan kejujurannya sama anti suap sampai zamannya Pak Soeharto ya? Iya, kalau nggak salah ya zamannya Pak Harto. Pak Harto ya. Iya, kayaknya. Sampai di Pekalonganku ada dibangun stadion namanya Hugeng untuk menghormati beliau. Bahkan sampai sekarang keluarganya juga tetap dihormati sama warga Pekalongan. Ya aku juga jadi inget nih pernah dengar cerita celutukannya Presiden Gus Dur ya kalau nggak salah tentang polisi yang nggak bisa disuap, katanya cuma ada 3. Udah 3. Yang pertama polisi tidur. Polisi Kedua, tidur. patung polisi. Banyak di jalanan. Patung polisi, ya. Coba suapnya gimana patung polisi? Bener. Coba. Yang ketiga baru Bapak Hugeng. Bapak Hugeng. Iya. Berarti itu sebenarnya lebih emang kayak apa ya? Buat orang-orang juga ya, sarkas ya sebenarnya. Iya, benar. Iya. Tapi yakin sih sebenarnya Bapak Hugeng polisi Bapak Hugeng yang lain sih banyak. Cuman oknumnya juga mungkin ada juga. Iya, benar. Iya. Tapi ngomongin ya Pak Hugeng kan belum terlalu
orang-orang mungkin banyak tahu ya sebagai tokoh nasional. Ya. Ini kayak bisa kita kaitin nggak sih ke diskusi kita juga tentang core values-nya berakhlak? Oh iya, kita Nggak sambungin sih? juga kali ya sama Mm-mm. apa yang kita bisa contoh di lingkungan kerja kita. Ya. Iya, benar. Setuju, setuju. Kan berakhlak ya. Yang pertama itu ada berorientasi Berorientasi pelayanan. pelayanan. Menurut Teh Danik gimana tuh Teh? Iya, setahu saya sih itu ya, Pak Hugeng itu sangat terbuka dengan masyarakat, menerima aspirasi gitu ya. Selain itu juga, walaupun beliau itu seorang pejabat tinggi, beliau itu masih mau mengatur lalu lintas gitu. Oh, pernah turun ke turun ke jalan jalan gitu ya? gitu. Iya, padahal kan Hebat. jabatannya tinggi ya, pas itu ya. Udah menjabat itu ya, kepala. Polri ya, kalau nggak salah ya. Iya benar. Terus mungkin selanjutnya ada ini ya, terkait yang kedua berarti akuntabel. Akuntabel ya. Kita Ya, ini yang- dulu nggak? Yang itu kita contoh ke kita dulu. Kan kayak langsung. tadi itu ya. Walaupun misalnya pejabat tinggi ya kita jangan ragu kali ya buat untuk Contoh di turun lingkungan sampai kerja Kalau kita emang ya. turun ya. Kalau kita tahu kondisinya seperti apa ya, Kalau ya emang nggak apa-apa kondisi ya, yang nggak ada harus kita salahnya. bantu ya. Iya. Iya, Nah, kita benar. jangan merasa kita udah ini paling ya. Tinggi Iya. Apa aja jabatan. Jadi tugas. Iya. itu bukan tugas saya kayak gitu Iya. kan. Nggak boleh Jangan kayak ada ya gitu yang ngomong kan. gitu ya. Nggak boleh. Iya, Jangan betul. sampai kita kayak gitu nanti di Iya. lingkungan kerja. Langsung Terus yang poin kedua ada akuntabel ya. akuntabel ya. Akuntabel. Ya Pak, kalau dari Pak Hugeng mungkin karena beliau berintegritas tinggi ya. Apalagi Ya. lebih terkenalnya kan anti korupsi ya. Dan pernah Iya. katanya menolak hadiah ya. Kan nggak mau Ya, pasti sih disuap. kalau anti korupsi pasti nolak hadiah. Iya. Iya, menolak hadiah. Terus pernah ada yang kirim-kirim perabotan gitu ya ke rumahnya. Ya yang waktu dia jadi ini di Sumatera ya. Waktu dia dapat tugas buat basmi apa sih itu? Iya, kasus Bandar apa ya? judi ya. Iya. Kalau nggak salah ya. Beliau nggak mau disuap ya. Nah itu juga mungkin contoh juga buat kita ya, supaya jangan menerima sesuatu yang bukan hak kita gitu. Harus ya. Setuju Aku kan? juga pernah dengar itu katanya pas dulu istri beliau itu punya toko bunga. Tapi terus Pak Hugeng minta istrinya untuk menutup toko bunganya supaya nggak terjadi kayak banyak orang yang beli untuk tujuan yang nggak benar gitu. Iya. Iya. Seberhati-hati itu ya Pak Hugeng ya berarti ya. Keren banget. Iya, tapi maksudnya jadi memang tugasnya itu ya dia harus melakukan itu ya. Jangan malah belok-belok kemana-mana. Iya, takutnya ada yang kepentingan lewatnya ini. Memanfaatkan jabatan. Ya. Next mungkin ya. Oke. Ada poin selanjutnya itu tentang kompeten ya. Nah, Pak Hugeng sendiri berarti dia itu selalu memberikan kualitas pekerjaan yang terbaik ya. Apalagi udah menjabat sebagai kepala Polri ya. Ya. Dan ya seperti yang tadi kata Kang Banu juga dia nggak gentar ya untuk mengungkap kasus-kasus yang dirasa cukup berat. Iya. Contohnya kasusnya Teh? Mungkin yang saya lupa sih Teh Danik yang di yang tentang apa? Ya, kata kasus pemerkosaan. Pemerkosaan ya? Oh iya. Kenapa itu? Seorang penjual yang katanya sih pelakunya itu anak pejabat. Jadi walaupun gitu Pak Hugeng benar-benar memperjuangkan kasus itu sampai dipindah tugaskan kalau nggak salah. Sampai diturunkan ya. Gara-gara kasus itu ya. Ya, tapi beliau berani sih. Memegang teguh. Kita juga harus berani kali ya. Misalnya Iya. kita tahu yang benar. Iya, membedakan yang semangat. Insya Allah lah pasti ada yang melindungi. Betul. Gimana nih untuk selanjutnya berarti? Poin selanjutnya ya harmonis. Ya, harmonis. Kalau dari Pak Sugeng, Pak Hugeng sendiri
Nanti dikat ya. Eh, Kenapa nanti dikata? Pan pengen minum edit tadi teh. ya, kalau poin harmonis sendiri, Pak Hugeng tuh dekat dengan masyarakat, sehingga rumahnya tuh selalu terbuka, mendengarkan aspirasi masyarakat, suka tolong menolong, itu kan salah satu poin dari harmonis ya. Iya. Iya. Rumahnya tuh betul sangat sekali. terbuka sekali gitu, sampai-sampai tidak ingin dijaga. Padahal kan jabatan dia sangat tinggi ya. Ya kan Iya, takutnya iya. kan ya istilahnya posisi penting kan ya rawan ini kan. Ya, Ya, harus hati-hati Banyak ya. musuh Iya. ya. Sebenarnya. ya banyak. Tapi dia tetap terbuka, biar orang-orang masyarakat tuh bisa datang, bisa meminta bantuan, bisa mendengar aspirasi mereka. Jadi seperti secara itu. langsung gitu ya dari Ya. masyarakatnya. Di lingkungan kerja kita juga sebaiknya kita seperti itu sih. Misalnya saling menolong antar mitra kerja ya. Kita ada yang butuh bantuan nih apa kayak gimana, tetap kita bantu. Terus juga Betul. mendengarkan ya mungkin kalau ada keluh kesah bisa ya. Walaupun Ya. tidak membantu ya, Iya. setidaknya Sesuai. kita membantu mendengarkan kayak gitu. Betul Sesuai sekali. profesionalitas Ya. ya. Profesional. Profesional. Selain itu juga poin selanjutnya itu loyal ya. Loyal. Oh ya. Loyal itu kan menjaga nama baik jabatan, organisasi, kayak gitu kan. Nah, Pak Hugeng ini menjaganya dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik ya, seperti gratifikasi atau korupsi kayak gitu. Anti ya. Jadi sebenarnya nama baik dia dan nama baik organisasi itu terjaga. Terjaga ya. Itu menjaga rahasia Betul. juga, rahasia negara tidak disebarkan kemana-mana. Berarti Seperti kita itu. itu juga sebagai ASN itu bukan menjaga nama diri kita sendiri juga ya. Iya, pasti. Iya. Instansi Karena kita, melekat tempat ya. kita ini juga ya harus Ya, Jangan instansi hanya nama masing-masing kita harus sendiri. dijaga. Identitas kita. Jangan sampai organisasi kita juga tercoreng hanya karena kita kan malu. Kita harus bisa menjaga nama baik diri kita, nama baik organisasi, instansi, seperti itu. Iya, Di setuju. lingkungan Makanya kerja. berlakulah yang positif Ya. terus ya. Oke. Semangat. Nah, sekarang giliran aku nih, aku belum kebagian nih. Iya, Iya. dulu lagi nih Sisa Kang. Gimana, adaptif Kang? sama kolaboratif ya. 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 Nah, yang adaptif yang kita bisa contoh dari Pak Hugeng itu dia memberikan ide dan gagasan baru terkait permasalahan yang ada. Kalian tahu nggak sih siapa yang mencetuskan kalau kita harus pakai helm waktu naik motor? Oh, Pak Hugeng kah? Hugeng. Iya, betul. Wah, hebat. Baru Jadi tahu. waktu itu ceritanya lagi rawan nih kecelakaan disebabkan berarti dulu belum kendaraan inilah ya. bermotor. Dulu belum Zaman masih pakai helm. zamannya Dilan, belum pacaran masih Oh, ini, iya, jauh benar. kan. Dilan ya. Jadi belum ada Betul. modus bawa helm 2. Modus. Nggak ada ya, nggak ada tuh. Waduh, Modusnya Kang Bandung ya. Gara-gara banyak kecelakaan, pengalaman Pak ini. Hugeng Oh, Iya. gitu. terapin Bisa ada. ya kepikiran Ada. seperti itu ya. Iya ya, K3-nya dipikirkan itu sampai Mm-mm. seperti itu. Ya berarti Hebat. beliau paham ya masalah yang ada saat Iya. itu apa. Iya. Terus nyari solusinya. Keren. Ya, Perlu semoga kita dicontoh juga tuh. nanti bisa gitu ya. Kita kantor ada Iya. masalah apa, Harus kita peka bisa. tuh ya berarti ya. Iya, harus punya ide-ide kreatif Betul, juga betul. ya. Iya. Oke, yang lanjutnya kan ada satu lagi nih ya, kolaboratif. Oh iya. Kolaboratif. Kolaboratif, maaf. Nah, Pak Hugeng ini memiliki sifat terbuka dan kerjasama. Waktu itu dulu belum ada tuh kerjasama kriminal internasional. Wih, Nah, waktu internasional. Pak Hugeng ini menjabat sebagai Kapolri, dia ngebentuk Biro Pusat Nasional Interpol yang gunanya untuk menangani kejahatan internasional. Hebat. Hebat. Jadi yang sekarang, sekarang kita itu kerja sama istilahnya polisi luar negeri, awalnya dari Pak Hugeng. Wah, salut. Ya, beliau juga berarti menyadari ya kalau memang kerjasama antar ini tuh perlu. Iya, karena perlu pasti ya. ke depannya. Kan alhamdulillah sekarang kita jadi tinggal melanjutkan saja apa yang dia buat. Iya, betul. Iya. Teknologi juga sudah sangat-sangat membantu ya. Harusnya kita lebih bagus ya. Iya. Apalagi dipandu teknologi
Kalau betul. kolaboratif kita lebih Makin dalam. berkembang. Zaman dulu kan mungkin kirim surat Terbatas ya. lama nyampainya Iya. ya. Iya. Sekarang Sekarang kita Sama. email langsung. Email teknologi di luar udah maju. negeri pun Ada Zoom, iya bisa serba langsung enak terhubung. sekarang tuh. Jadi banyak banget ya sebenarnya nilai-nilainya dari Pak Hugeng. Pak Hugeng yang bisa Iya, kita Bisa contoh. Kita terapin diambil, di kita terapin tempat di kerja nanti ya. lingkungan kerja kita Iya. masing-masing. Iya, makanya. Gimana, ada lagi nggak nih yang diskusiin? Oke, Apa ya? poinnya udah semua ya yang berakhlak tadi. Kayaknya poinnya udah semua. Poinnya udah 7 ya. Iya. 7. Iya. Nah, 7 poin semoga tadi. buat mendengar setia kita Iya. bisa terinspirasi nih sama Iya, cerita kita kita juga kali sudah ini. terinspirasi nih ya. Iya. Pak Hugeng sendiri Termotivasi. banyak bisa. banget yang bisa Teman-teman diterapkan. juga kalau misalnya ada tokoh, Kak ini kayaknya seru nih buat dibahas, bisa aja tulis di kolom komentar. Iya, nanti kita bahas. Iya, kita bahas Ya, selanjutnya. Jadi ya tokoh juga sebenarnya nggak harus nasional ya. Ya, Iya, Sekitar betul. kalian Ya. tuh kalau misalnya ada boleh ibu kalian, bapak kalian. ambil Bos. perilakunya yang baik-baik, Ya, Iya. karena ambil yang baik-baik, buang yang buruknya. buang yang buruk. Betul. Betul. Oke. Ya, jadi semoga Oke. kita semua bisa mencontoh beliau ya untuk Ya, pastinya. berperilaku di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Oke. Oke. Cukupkan sekian. Sekian Ya, jadi dari itu kami dulu ya teman-teman. bahasan kita hari ini. Ya. Kita bertemu di minggu depan Dah. di podcast Ruang for point two. Bangga Melayani bangsa. Yeay. Dah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.